Dari dana segar hasil IPO, mungkin ini lebih menarik lagi kalau Pak Kris sendiri langsung menjelaskan kira-kira untuk IPO ini, kisah di balik IPO ini seperti apa Pak ketika ada penjajakan bersama dengan underwriter, kan tentunya ada di balik kisahnya sampai keputusan untuk IPO pula dan juga penggunaan dari dana segar ini, silakan. Jadi memang Medela Potensia ini kalau saya lihat adalah perusahaan yang memang harus bisa besar, ya, size matters. Oleh sebab itu, kita juga membutuhkan dana untuk mengembangkan bisnis kami. Nomor satu yang kita kembangkan adalah kita memang sudah kuat di Indonesia. Tetapi kuat sekarang belum tentu kuat ke depan. Jadi kita harus bisa menjaga namanya sustainability, ya kan, daripada perusahaan ini dari sekarang sampai ke depan. Terutama kalau kita lihat perusahaan distribusi ini penting sekali dalam kaitannya efisiensi. Memang di front end kita sudah banyak kita melakukan beberapa efisiensi, misalnya lebih ke arah digital, misalnya B2B, B2C. Tetapi kita di back end kita juga perlu memperbaiki efisiensi kita. Karena kalau kita lihat bahwa makin banyak transaksi, ya kan, kalau masih terlalu banyak tergantung dengan manual, itu faktor errornya akan tinggi. Oleh sebab itu kita berkeinginan untuk melakukan beberapa automation, ya. Satu, kedua adalah kita ini fokusnya adalah distribusi untuk seluruh Indonesia. Nah, sedangkan kita itu konsepnya apa? Kita mau mendirikan gudang-gudang kita di seluruh pelosok Indonesia. Sekarang kita sudah punya 35 gudang atau kantor cabang. Ya. Memang tahun lalu kita bangun 2 gudang baru, yaitu di Palu dan di Bangka. Tetapi otomatis kalau orang sakit itu butuh obat itu tidak bisa menunggu. Kita kan nggak bisa bilang, oh tunggu ya obatnya 2 hari lagi baru sampai. Nggak bisa. Kalau perlunya sekarang. Oleh sebab itu kita mempunyai policy untuk beberapa produk yang namanya life saving, itu kita akan delivery on the same day. Walaupun hari libur, ya kan, Lebaran pun nggak ada masalah. Bekerja sama dengan third party atau apa? Nah, kalau kita delivery yang terakhir dari tempat kantor kita itu ke rumah sakit, ke apotek, kita lakukan sendiri. Oh begitu Pak? Ya, kita punya fleet sendiri, ya kan, pakai motor, ya kan, dan motornya juga harus pakai EV. Ya kan, karena kita juga harus apa? Sustainability ya kan? Nah, yang kita gunakan third party lebih ke arah bagaimana produk-produk itu dari gudang nasional kita atau kita bilang National Distribution Center yang ada di Cikarang dikirim ke 35 kantor cabang kami. Nah, itu melalui third party. Tetapi last mile-nya kita lakukan sendiri. Yang menarik saya lihat dari Medela Potensia ini ketika Anda melihat website dari Medela Potensia, ada digitalnya tadi ke apotek, tapi ada juga bentuk-bentuk fleet dari pengiriman untuk alat kesehatan, ada pabriknya, ada alat kesehatannya, ada pula obatnya, gitu ya Pak ya. Nah Pak Kris, dari sekian banyak lini perusahaan, revenue model Anda, yang mana yang paling memiliki persentase paling besar, dan mungkin ketika Medela Potensia pertama kali dimulai beroperasi di Indonesia, gitu ya. Pada saat itu perusahaan memang sudah bergerak di bidang alkes atau produksi obat atau seperti apa Pak? Karena ini developmentnya luar biasa. Iya, gitu. Ini menarik sekali. Jadi kalau saya cerita sedikit ya, kalau dibilang revenue kita yang terbesar adalah melalui distribusi. Oh malah melalui distribusi. Jadi kalau kita lihat sebenarnya cikal bakal kita ya, kita memang merupakan bagian daripada Dexa Group. Jadi kalau kita lihat dulu zaman Dexa Group itu didirikan pada tahun 1969. Nah pada saat itu memang perusahaan manufacturers dan distribusi boleh dilakukan secara bersama-sama. Tapi pada tahun 1980 ada peraturan pemerintah bahwa distribusi tidak boleh digabung. Disitulah terjadi pemisahan. Kita buat yang namanya PT Anugrah Argon Medica yang merupakan anak perusahaan daripada Medela Potensia. Anugrah Argon Medica tahun 80-an. Nah di situ memang tugas kita nomor satu adalah mendistribusikan produk-produk dari Dexa Medica. Jadi kita membangun jaringan dengan relasi, dengan rumah sakit, dengan apotek dan lain-lainnya. Ya kan? Kita bangun sekitar 10 tahun. Hubungan sudah bagus, tetapi kalau cuma mendistribusikan produk Dexa Medica kan sayang ya. Ini saya cuma bayangkan kita punya jalan tol nih. Jalan tolnya udah bagus, udah mulus ya kan, udah seluruh Indonesia. Tapi mobilnya cuma 1. Ya kan? Nah kita otomatis pada saat itu mengajak prinsipal-prinsipal lainnya.
Ya kan, pada saat itu ada Novo Nordisk, ya kan, itu untuk yang obat diabetes, ya kan, ada Pfizer dan lain-lainnya. Mereka join dengan kita mendistribusikan ke seluruh Indonesia. Kembali lagi, distribusi ini yang paling penting adalah scale, harus besar. Ya. Ya kan, kenapa? Karena kita bisa bayangkan, kalau saya mau nganter barang ke rumahnya ibu, ya kan, 1 item atau 10 item ongkosnya kira-kira kan hampir sama. Betul. Ya kan? Nah, oleh sebab itu kalau saya bisa membawa 100 item, ya kan, ke rumah sakit dengan membawa hanya 1 atau 2 item ke rumah sakit, pasti biayanya beda kan. Jadi oleh Tapi sebab khusus untuk produk-produk kesehatan. Betul. Karena memang untuk handlingnya juga berbeda begitu ya Pak. Exactly. That's why memang harus ada industri spesifik yang menangani distribusi dan supply chain dari alat kesehatan, Betul. obat-obatan dan lain. Nah, di sini pentingnya sekali bahwa kalau kita melihat pengiriman obat itu, distribusi obat kadang-kadang dipikir gampang-gampang susah. Ya. Tapi sebenarnya banyak sekali compliance yang harus kita lakukan. Nomor 1, ya kan, kita harus mendapatkan izin dari Badan POM yang namanya Bahkan GDP. sampai fleetnya butuh izin BPOM ya Pak ya? Namanya GDP, Good Distribution Practice, Ya. atau cara pendistribusian obat yang baik. Ya. Dan kebetulan kami ini sudah mengikuti standar WHO. Ya. Jadi kita GDP kita sudah ngikutin WHO standar. Ya, 1. Kedua juga istilahnya kita juga harus menganut yang namanya halal. Pengiriman pun juga harus halal. Ya. Nah, yang ketiga adalah kita juga mau namanya environment friendly. Kita harus menggunakan reusable packaging material dan lain-lainnya. Ya. Nah, yang paling menarik ya Bu, ini kalau kita lihat obat-obatan tuh kan macam-macam. Ya. Saya ambil paling simple adalah vaksin. Ya. Kita zaman waktu COVID kita tahu ada vaksin Betul, macam-macam ya, ada betul. Sinovac dan lain-lainnya. Anda Pertanyaan, menjadi salah satu fleet ya pada saat itu. ya, nah kita lihat kalau kayak obat-obat tertentu itu atau misalnya insulin segala macam, Ya. itu harus disimpan di temperatur 2 sampai dengan 8 derajat Celcius. Ya. Kita harus comply. Artinya barang itu pas masuk ke gudang kami, harus kita pastikan selama Jadi dari storage, sampai ke customer, Oke. sampai ke rumah sakit, ke apotek, harus maintain di 2 sampai 8 jam. Nah, inilah beda dengan istilahnya nih, kalau misalnya mendistribusikan misalnya air mineral, Ya, apapun yang itu lainnya, retail ya Pak ya, retail pada agak beda ajaran. gitu. Oke. Nah, itu challenge. Menarik sekali.